Kristen Kalam Kudus, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Anak-anak, hari ini kita akan mengakhiri minggu ini dengan kita beribadah bersama. Kita akan beribadah bersama Miss Ita, Miss Bella, Miss Eva. Nah anak-anak, sebelum beribadah kita akan menyanyikan sebuah lagu Selamat Pagi Bapa. Anak-anak menyanyi dari rumah ya. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita akan berdoa bersama, ya. Kita akan berdoa kepada Tuhan dengan sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata. Misi kita akan pimpin. Allah Bapa yang kami sembah di kerajaan surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang luar biasa untuk hari ini. Berkat kesehatan, berkat kami dapat beraktivitas kembali, dan berkat mempunyai orang tua yang luar biasa menemani kami belajar di rumah. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak masih semangat untuk hari ini? Pasti masih semangat ya. Nah, anak-anak, kita akan menyanyikan sebuah lagu, tapi Miss Ita minta kalian untuk berdiri semua. Ayo kita berdiri, semangat memuji Tuhan Yesus. Dikeluarkan semangatnya, dikeluarkan suaranya ya anak-anak. Kita akan memuji sebuah lagu Yesus pokok dan kitalah caranya. Oke anak-anak, ditirukan gayanya ya, ditirukan gayanya Miss Bella, Miss Ita, dan Miss Eva. Oke?
hari ini kita akan memberikan persembahan pada Tuhan, persembahan yang terbaik. Anak-anak boleh menyiapkan dengan baik, uangnya dilipat dengan baik, dimasukkan ke dalam amplop, atau anak-anak juga bisa memasukkan uang tersebut di dalam kotak celengan yang sudah anak-anak Tuhan. Ya anak-anak, mari kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dengan memujikan lagu I Love You Jesus. Pujian dari anak-anak SD Kristen Kalam Kudus. Kira-kira dari kelas berapa ya? Oke, kita saksikan yang setelah yang satu ini. Dunia boleh katakanku
menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan menyanyikan sebuah lagu Lingkupiku. Teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, namaku Joni. Hari ini aku mau bertemu dengan Miss Ari. Aku mau ngomong sesuatu. Kalian pengen tahu nggak? Rahasia. Mana ya Miss Ari? Hai, selamat pagi Joni. Pagi, Miss. Lagi ngapain kamu di sini pagi-pagi? Lagi diam aja. Loh, pagi-pagi kok bengong? Awas lo ya. Aku pengen kasih hadiah yang besar. Pagi-pagi Miss Ari dapat hadiah. Wow, luar biasa dong. Tapi bohong. Joni! Anak-anak, jangan mau seperti Joni ya. Nah, hari ini Miss Ari akan menjelaskan atau akan menceritakan tentang seseorang yang awalnya menipu tapi akhirnya ditipu. Coba kalian ingat, kisah minggu lalu bercerita tentang apa? Betul, tentang Bapak Yakub. Nah, hari ini Miss Ari akan melanjutkan ceritanya. Ya, kita akan mendengarkan tentang Bapak Yakub yang akhirnya ditipu juga oleh pamannya, yaitu Bapak Laban. Setelah memberi tanda di tempat di mana Yakub bermimpi, kemudian berangkatlah dia pergi ke negeri Bani Timur.
Ketika ia memandang di sekelilingnya, dilihatnya lah ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba sedang berbaring di dekat sumur itu. Sumur itu tempat orang memberi minum kumpulan kambing dombanya. Dan penutup sumur itu sangat besar. Sehingga ketika akan memberikan minum, mereka harus menunggu gembala-gembala yang lain. Kemudian Yakub pun menghampiri para gembala itu dan bertanya, "Saudara-saudara, dari manakah kalian berasal?" Para gembala pun menjawab, "Kami dari Haran." Lalu Yakub pun bertanya lagi, "Kenalkah kalian dengan Laban, cucu Nahor?" Mereka menjawab, "Oh, kami kenal." Yakub pun bertanya lagi, "Selamatkah ia?" Gembala itu berkata, "Selamat." Kemudian, tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel dengan kambing dombanya. Kemudian Yakub berkata kepada para gembala, "Hari masih siang, belum waktunya mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Tetapi mereka menjawab, "Kami tidak bisa melakukan itu, karena para gembala yang lain belum berkumpul di sini." Ketika Yakub melihat Rahel anak Laban saudaranya itu, lalu ia menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mendekati Rahel dan menceritakan kepada Rahel bahwa ia adalah sanak saudara ayahnya Rahel, anak dari Ribka. Setelah mendengar itu, maka berlarilah Rahel ke rumahnya menceritakan kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, dia pun berlari-lari menyongsong dia, lalu mendekapnya dan memeluknya. Kemudian ia membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal kepada Laban. Kepada Laban, ia menceritakan bagaimana ia sampai di tempat itu. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Tinggallah di sini." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Setelah Yakub tinggal sebulan lamanya, berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakan kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Adik-adik, Bapak Laban ini mempunyai 2 orang anak gadis. Yang pertama bernama Lea dan yang kedua bernama Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok rupanya dan cantik parasnya. Karena hal itu, Yakub suka kepada Rahel, sehingga ia berkata kepada Laban, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel anakmu." Bapak Laban pun berkata, "Baiklah, ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Jadi Yakub pun bekerja 7 tahun lamanya untuk bisa mendapatkan Rahel dijadikan istrinya. Tetapi 7 tahun dianggap seperti hanya beberapa hari saja. Bagi Yakub itu pekerjaan yang sangat menyenangkan. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku apa yang kau janjikan." Akhirnya Bapak Laban pun mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Kemudian Bapak Laban ini mengambil Lea dan memberikannya kepada Yakub.
dia baru mengetahui bahwa istrinya bukanlah Rahel yang disukainya, tetapi Lea. Kemudian berkatalah Yakub kepada bapak Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku sudah bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Bapak Laban pun berkata, "Di daerah kami tidak ada seorang adik yang menikah lebih dahulu. Genapilah dahulu 7 hari pernikahanmu. Kemudian bekerjalah padaku 7 tahun lagi, maka akan kuberikan Rahel kepadamu." Maka Yakub pun berbuat demikian. Dia pun bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Yakub menerima apa yang sudah diberikan Laban kepadanya, dan akhirnya Yakub mempunyai 13 orang anak. 12 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Apa yang Yakub lakukan, akhirnya itu juga yang terjadi dalam hidupnya. Nah, anak-anak, dalam cerita tadi kita belajar ya, bagaimana ketika kita melakukan sesuatu, kita akan menerima balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya, jadi lakukanlah selalu kebenaran, lakukanlah yang terbaik, berikan yang terbaik, maka kita akan menuai yang terbaik. Ya, semoga kita bisa selalu menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat kepada Tuhan. Yuk kita panggil Joni ya. Nah, John, kamu tadi sudah dengerin nggak cerita yang sudah Miss Ari ceritain? Bahwa kita tidak boleh bohong atau menipu orang lain. Karena kalau kita menipu orang lain, hati kita jadi nggak enak, nggak tenang. Ya, dan setiap apa yang kita lakukan, itu pasti akan ada balasan. Ngerti nggak? Ngerti, Miss. Oke, mulai sekarang Joni tidak boleh berbohong lagi. Selalu lakukan hal yang baik. Setuju? Setuju, Miss. Oke. Baik teman-teman, terima kasih. Joni mau pamit dulu ya. Dah. Nah, anak-anak, kita sudah mengakhiri ibadah ini, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan mengakhiri dengan menyanyikan sebuah lagu Bapak Terima Kasih. Dan Miss Ita berpesan untuk anak-anak Kristen Kawan Kudus, tetap semangat karena hari setelah ini akan ada kalian beraktivitas dengan Miss kalian, ada yang mitno, ada yang mengerjakan tugas. Tetap semangat di dalam nama Tuhan Yesus, tetap ceria dan tidak boleh mengeluh, oke? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi setiap kita yang bertekad melakukan firman Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Raja segala zaman, Allah yang esa, Allah yang kekal, Allah yang tidak nampak itu, memberkati kesehatanmu, memberkati sekolahmu, memberkati pergaulanmu, memberkati kedua orang tuamu, memberkati seluruh hidupmu dari hari ini sampai Tuhan membawamu ke surga yang mulia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.